Jokowi efek di pemilu 2014 dan juga berlanjut di 2019. Satu warisan Jokowi yang sangat monumental adalah pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara, yang sampai saat ini Presiden Jokowi masih berusaha mencari investor ya untuk membantu pembiayaan pembangunan di IKN. Apakah Ganjar bisa lebih baik dari Presiden Jokowi, dan apakah Ganjar bisa lepas dari kutukan Jokowi Effect dan memunculkan efeknya sendiri, yaitu Ganjar Effect, baik untuk PDIP partainya maupun untuk kita selaku rakyat Indonesia. Kembali lagi bersama channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Ya, hari ini kita akan kembali membahas persoalan hangat soal politik jelang pemilu 2024. Tapi sebelum itu saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live dan like, share, komen konten-konten di channel YouTube kami. Ya, hari ini kita akan bicara mengenai Ganjar dan Jokowi. Ya, topik kita, apakah Ganjar akan bisa lebih baik dari Jokowi? Nah, pemikiran ini tentu menjadi pertanyaan sebagian besar orang. Apakah Ganjar ini yang disebut-sebut sebagai penerus Jokowi akan menjadi lebih baik dari Jokowi? Dan juga apakah ada istilah nanti akan ada istilah Ganjar Effect? Ya, sebagaimana ada istilah Jokowi Effect di pemilu 2014 dan juga berlanjut di 2019. Nah, dari beberapa pernyataan kita bisa ambil pandangan atau juga sekelihatannya Ganjar ini masih menganggap Jokowi ya sebagai mentornya. Jelas-jelas dikatakan Jokowi sebagai mentor politiknya Ganjar, kemudian termasuk dalam konteks branding diri Ganjar yang dengan baju garis-garis hitam putih gitu ya, itu dikatakan didesain oleh Presiden Jokowi. Jadi Ganjar juga ingin mencitrakan dirinya dekat dengan Presiden Jokowi atau mirip dengan Presiden Jokowi, dan tentu sesama kader partai PDI Perjuangan, tentu Ganjar akan berusaha melanjutkan program-program pembangunan dari Presiden Jokowi. Berbeda misalnya dengan Anies yang dinarasikan sebagai antitesanya Jokowi atau mengusung konsep perubahan, walaupun tidak ada yang salah dengan apa yang namanya perubahan dan perbaikan begitu. Nah, tapi yang kembali ke pertanyaan tadi ya, dengan begitu tingginya kepercayaan publik atau juga kepuasan publik kepada Presiden Jokowi dengan berbagai capaian keberhasilan pembangunan selama 10 tahun, ya, survei mengatakan lebih dari 80% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahkan juga pihak istana sempat mengklaim bahwa tingginya kepuasan masyarakat di atas 80% terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi legitimasi bahwa Presiden Jokowi ini kepemimpinannya sangat berhasil dan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks walaupun juga ada dihantam pandemi. Nah, tingginya keberhasilan, tingginya kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dan persepsi publik yang begitu kuat bahwa Jokowi cukup berhasil dengan berbagai programnya, termasuk misalnya konteks pemerataan pembangunan, konteks hilirisasi ya nikel, kemudian juga konteks yang lain gitu. Nah, pemerataan di desa misalnya, kemudian pembangunan infrastruktur yang hampir 3.300 lebih triliun selama kepemimpinan Jokowi untuk pembangunan infrastruktur. Ini kan artinya masyarakat menganggap Jokowi ini berhasil, kemudian logikanya pasti pemimpin berikutnya diharapkan lebih baik dari yang sekarang. Tidak mungkin kita mengharapkan pemimpin berikutnya sama standar prestasinya dengan Jokowi, atau bahkan lebih jelek, kan tidak mungkin. Tentu kita terus berharap
ada perbaikan, ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kepemimpinan nasional ada upgrade atau naik level, ada peningkatan. Jadi 2024 harus lahir pemimpin yang lebih baik dari Jokowi. Walaupun Jokowi sudah sangat baik, tapi kita berharap ada yang lebih lagi. Kan tidak salah kita berharap ada pemimpin yang lebih baik dari Jokowi. Nah, inilah tanda kutip mungkin yang bisa kita sebut sebagai tanda kutip quote and quote kutukan Jokowi effect. Artinya, siapapun pemimpin Indonesia berikutnya, dia berada di bawah bayang-bayang keberhasilan Jokowi dan dia harus mampu melanjutkan, meningkatkan keberhasilan pembangunan Presiden Jokowi. Termasuk itu ada pada sosok Ganjar. Dia harus mampu melewati atau mampu menjawab ekspektasi publik yang lebih kepada dirinya dengan memberikan prestasi yang lebih dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, secara teori, dan ini juga teori politik dan juga kaitannya dengan psikologi, persepsi publik yang mengharapkan pemimpin berikutnya akan lebih baik dari pemimpin sekarang yang sudah baik itu. Artinya ada ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pemimpin berikutnya karena berkaca dari kepemimpinan yang sekarang. Itu dalam teorinya ada yang namanya teori konseptual kelangsungan hidup kepemimpinan atau perceptual theory of leadership survival. Nah, ini ada dalam bukunya Yusaku Hiroshi yang berjudul Hard Act to Follow Predecessor Effect. Nah, intinya teori ini mengungkapkan bahwa ekspektasi yang sebuah ekspektasi atau ekspektasi dari masyarakat atau sekelompok masyarakat itu sangat menentukan kepercayaan diri dan kinerja sosok baru atau pemimpin baru yang akan menggantikan pemimpin lama yang dianggap kerja, kinerja, dan prestasinya begitu hebat, begitu apik, begitu cemerlang. Nah, tadi, dalam konteks tadi, ketika Jokowi dipersepsikan, dianggap sangat berhasil, kepuasan publik tinggi, maka siapapun pemimpin Presiden Jokowi, kita menaruh ekspektasi yang begitu tinggi kepada sosok itu. Nah, mampukah seorang Ganjar menjawab ekspektasi yang begitu tinggi dari publik, dan apakah Ganjar bisa mampu menjadi the next Jokowi yang naik level atau Jokowi 2.0 yang lebih baik gitu. Ini tentu menjadi catatan tersendiri karena sejauh ini kita belum lihat jelas gagasan-gagasan yang disampaikan oleh tegas, rinci gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Ganjar. Mungkin juga karena masa pendaftaran Capres-Cawapres ya belum dibuka di KPU dan juga masa kampanye juga belum ada. Tapi tentu kita tunggu gagasan-gagasan Ganjar untuk meningkatkan kinerja prestasi apa yang diraih oleh Jokowi, termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih ada. Misalnya, satu warisan Jokowi yang sangat monumental adalah pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara yang sampai saat ini Presiden Jokowi masih berusaha mencari investor ya untuk membantu pembiayaan pembangunan di IKN. Ini menjadi salah satu titik balik atau turning point, ujian pertama atau mungkin salah satu ujian yang akan dihadapi oleh Ganjar. Seumpama saja kita anggap misalnya dalam sisa waktu kepemimpinan Presiden Jokowi belum ada investor ataupun misalnya investor tidak terlalu banyak sebagaimana yang diekspektasikan. Kemudian ketika Ganjar memimpin Indonesia, dia mampu misalnya menarik lebih banyak investor untuk masuk ke IKN. Nah, itu menjadi salah satu turning point, salah satu prestasi nilai baik yang bisa didapatkan oleh Ganjar. Tapi walaupun misalnya belum terpilih atau dalam masa kampanye ini misalnya ketika Ganjar mampu meyakinkan publik dia bisa membawa investasi yang lebih besar atau ada aksi-aksi nyata misalnya dia melobi investor-investor di luar sana untuk berinvestasi ke IKN, nah tentu itu sebenarnya menjadi value yang menarik, menjadi nilai jual yang lebih dari seorang Ganjar dibandingkan kandidat yang lain. Ya, kita tunggu saja seperti apa kiprah dari seorang Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan, dan sejumlah partai juga sudah bergabung seperti ada P3, Hanura, ada Perindo. Nah, kita tunggu jawabannya, apakah Ganjar bisa lebih baik dari Presiden Jokowi dan apakah Ganjar bisa lepas dari kutukan Jokowi Effect dan memunculkan efeknya sendiri, yaitu Ganjar Effect, baik untuk PDIP partainya maupun untuk kita selaku rakyat Indonesia. Ya, sekian dari apa yang bisa kami bagi, kami analisis pandangan saya secara pribadi.
Semoga ini bisa menjadi pemikiran kita bersama, dan siapapun pemimpin ke depan tentu tidak salah kita berharap beliau menjadi lebih baik dari Presiden Jokowi. Jangan sampai lebih jelek. Ya, sekian, dan kita ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel kami. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam pemilu damai.